pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 19 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pabrik es 10 ton per hari di kota Banda Aceh akan segera beroperasi. Informasi lainnya, jembatan sementara Aih Bobo Gayo Lues rampung, mobilitas warga kembali normal. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh menuntaskan pembangunan pabrik es berkapasitas 10 ton per hari untuk mendukung kebutuhan nelayan dan pedagang ikan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dana Otonomi Khusus tahun 2025 membangun pabrik es batu dengan kapasitas produksi mencapai 10 ton per hari. Pembangunan fasilitas ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan para nelayan dan pedagang ikan di wilayah Kota Banda Aceh. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh, Iskandar, mengatakan pabrik es tersebut saat ini telah selesai dibangun. Pabrik es tersebut saat ini sudah terbangun, ya. Tinggal kita menunggu pasokan arus listrik, ya, setelah instalasi listrik yang ada di pabrik es tersebut nanti selesai dikerjakan. Selain itu juga memang kita butuh sumur bor, ya. Ini dalam tahap pelaksanaan. Begitu juga jalur masuk untuk pabrik es ini, ya, sedang kita tata. Ia menjelaskan pemerintah juga tengah mematangkan berbagai sarana pendukung agar operasional pabrik berjalan optimal. Keberadaan sumur bor diperlukan untuk memastikan ketersediaan air sebagai bahan baku produksi. Iskandar menjelaskan penggunaan sumber air PDAM akan sangat memakan biaya, sementara itu akses jalan akan mempermudah distribusi es kepada para nelayan dan pedagang. Iskandar menambahkan pabrik es tersebut direncanakan mulai beroperasi pada April mendatang dan berlokasi di Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pembangunan fasilitas ini diharapkan mampu membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan serta menekan biaya operasional sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Banda Aceh meningkatkan pengawasan dan pengujian sampel takjil selama Ramadan untuk memastikan keamanan pangan. Berikut dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) di Banda Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan, kosmetik, maupun makanan dan minuman, terutama takjil yakni panganan berbuka puasa. Kepala BB POM di Banda Aceh, Rianto, menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan, selanjutnya melakukan pengujian terhadap sampel, dan jika ditemukan adanya bahan berbahaya bagi kesehatan seperti boraks, rodamin B, metanil yellow, dan sebagainya, dilakukan pembinaan hingga penindakan. Momen Ramadan ini takjil yang diedarkan oleh masyarakat, kita mensupport masyarakat untuk membuat takjil yang aman juga. Untuk pengawasannya kita lakukan pengawasan secara bersama dengan lintas sektor terkait, kesehatan, perdagangan, pangan juga, pramuka juga, sama-sama kita turun, kita beli sampelnya, terus kita uji apakah takjil yang beredar selama Ramadan di Banda Aceh maupun di Provinsi Aceh secara keseluruhan itu aman dari bahan-bahan yang berbahaya. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk teliti dalam memilih produk yang dikonsumsi, khususnya takjil selama Ramadan dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa, tidak memilih produk dengan warna yang terlalu mencolok, tidak dihinggapi lalat, terlalu kenyal, berbau kimia. Masyarakat juga diminta untuk melapor jika menemukan adanya makanan maupun minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya ke kantor BB POM atau dapat menghubungi WhatsApp 0811 6853 301 serta akun resmi Instagram Balai Besar POM Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Pendengar, proses pembangunan hunian sementara Huntara untuk para pengungsi di Desa Krunglingka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara ditargetkan selesai pada pertengahan bulan Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Proses pembangunan hunian sementara Huntara untuk para pengungsi di Desa Krunglingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, progresnya mencapai 60% ditargetkan selesai pada pertengahan bulan suci Ramadan. Kepala Desa atau Gesi Krunglingka, Effendi Nurdin, menyebutkan pembangunan 119 unit hunian sementara atau Huntara terus dikebut walaupun kondisi cuaca dilanda hujan deras. Sebelumnya sempat jadi kendala karena kelangkaan pasokan material pembangunan seperti atap seng dan kalsibor. Ditargetkan masyarakat bisa menempati Huntara pada pertengahan bulan suci Ramadan. Kondisi ini kayak agak berkembang karena rencana awal pas tanggal 16 ini bisa warganya bisa menempati, karena ya kondisi hujan ditambah lagi material yang kurang ataupun terkendala dari material sehingga ya molor lagi. Disebutkan di Desa Krunglingka terdiri atas 312 kepala keluarga atau sekitar 1.117 jiwa. Saat ini terdapat 2 titik pengungsian di Desa Krunglingka dan sisanya 44 kepala keluarga yang masih menetap di tenda pengungsian. Sedangkan rumah warga secara keseluruhan rusak sedang dan rusak berat. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Masih dari Lok Sumawe, pendengar, hari pertama Ramadan 1447 Hijriah, suasana pasar impres kota Lok Sumawe terpantau sepi. Berikut laporan pandangan mata reporter RRI Lok Sumawe, Nasrullah. Baik, pendengar, saat ini saya berada di lokasi pasar impres, pusat perbelanjaan sembako di kota Lok Sumawe, di mana pada hari perdana Ramadan 1447 Hijriah terlihat agak sepi. Dapat saya laporkan bahwa banyak toko ataupun aktivitas pedagang yang belum aktif pada hari pertama Ramadan tahun ini. Untuk mengetahui seperti apa hal ini, mungkin kita akan bertanya kepada salah seorang pedagang. Assalamualaikum, Bang. Ya, mungkin namanya siapa, Bang? Fikram. Fikram. Ini kalau kami pantau hari ini hari pertama Ramadan 1447 Hijriah, ini masih banyak toko yang belum buka. Apakah memang ini setiap tahun seperti ini? Ya, kalau misalnya hari pertama Ramadan memang biasanya toko tuh banyak yang nggak buka karena biasanya karena pasokan apa tuh namanya sembako. Sembako orang tuh masih banyak di rumah karena mak megang banyak belanja kadang kan. Keadaan pun hari ini hujan, mungkin makanya orang nggak banyak yang buka kan.
Kalau abang sendiri buka dari jam berapa tadi? Kami buka dari jam 7 Bang. Dari jam 7. Jam 7 kan. Konsumennya seperti apa? Paling kalau untuk puasa pertama itu untuk langganan-langganan aja. Kalau untuk orang buka retail biasa nggak ada karena memang keadaannya masih banyak orang. Kalau harga barang di hari pertama Ramadan ini seperti apa? Harga barang stabil kayak biasa kah? Nggak ada yang naik turun, nggak ada. Kayak biasa. Oke, terima kasih Bang Fikram. Oke, siang. Pendengar, itu salah seorang pedagang di Pasar Impres yang mengungkapkan atau menceritakan bahwa fenomena ini setiap tahun memang terjadi. Pada awal Ramadan banyak masyarakat atau pedagang yang belum beraktivitas untuk melakukan jual beli. Kemungkinan besar di hari kedua aktivitas jual beli akan kembali bergairah di pusat pasar Kota Lok Sumawe, khususnya di Pasar Impres Kota Lok Sumawe. Demikian Nasrullah, Perusahaan RRI Lok Sumawe, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayok. Pendengar, PT Hutama Karya tuntaskan pembangunan jembatan sementara Aih Bobo, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Jembatan itu merupakan penghubung vital bagi mobilitas warga setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Jembatan sementara Aih Bobo di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, kini resmi dapat dilalui masyarakat. Pembangunan jembatan itu dilakukan melalui penanganan tanggap darurat oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai upaya percepatan pemulihan pasca bencana. Sebagai pelaksana, PT Hutama Karya menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pemulihan infrastruktur dengan mengutamakan aspek keselamatan dan mutu pekerjaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Project Manager PT Hutama Karya Septesen Nababan mengatakan pengerjaan dilakukan selama 3 minggu. Pekerjaan jembatan sementara Aih Bobo ini kita laksanakan kurang lebih 3 minggu. Secara teknis jembatan ini kita rencanakan bisa menahan beban sampai 10 ton. Ini bentangnya kurang lebih 30 meter, kalau dengan opretannya kurang lebih 90 meter. Disebutkan, jembatan tipe pelengkung plat baja bergelombang sepanjang 27,5 meter tersebut menjadi penghubung vital bagi mobilitas warga. Dengan difungsikannya jembatan tersebut, distribusi hasil pertanian, aktivitas menuju pasar hingga akses ke layanan kesehatan kembali berjalan normal. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Sabang. Pendengar, sidang gugatan perdata senilai 17 miliar rupiah terkait pembangunan Mako Guskam Lakwar Mada 1 kembali digelar di Pengadilan Negeri Sabang. Dalam persidangan negeri Sabang digelar pada kemarin. Dalam persidangan tersebut, ahli waris Said Nyakpa menghadirkan 3 saksi fakta untuk memperkuat dalil kepemilikan lahan seluas 2,1 hektar yang kini menjadi objek sengketa. Berikut laporan Irza Maulana. Gugatan perdata terhadap pembangunan markas Guskam Laku Armada 1 di Sabang terus bergulir di meja hijau. 6 ahli waris Said Nyakpa resmi mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Sabang dengan nomor 3/PDT-G/2025 sejak 23 September 2025. Para penggugat menuntut ganti rugi atas lahan seluas 2,1 hektar yang kini berdiri bangunan Mako Guskamla. Nilai kerugian material dihitung berdasarkan NJOP sebesar Rp800.000 per meter persegi dengan jumlah total sebesar 17 miliar rupiah. Ketua Tim Kuasa Hukum Atta Azhari SH usai sidang lanjutan yang digelar pada Rabu 18 Februari 2026 di Pengadilan Negeri Sabang kemarin menerangkan agenda sidang sudah memasuki tahapan mendengarkan keterangan saksi fakta dari pihak penggugat. Dikatakan dalam persidangan tersebut ahli waris menghadirkan 3 saksi yang dinilai mengetahui riwayat kepemilikan tanah. Kita melakukan gugatan ke pengadilan akibat adanya
penyerotan lahan tanah orang tua dari klien kami yang bernama Syed Nyapa, di mana Syed Nyapa ini punya riwayat dia membeli tanah dari warga Sabang lain pada tahun 1975, yang mana kita bisa membuktikan dengan ada alas hak dari jual beli di tahun 1975 dan juga dari tahun 1967. Kemudian diterangkan salah seorang saksi yang merupakan anak kandung almarhum Paino bin Paimin menyampaikan di hadapan majelis bahwa ayahnya telah menjual tanah tersebut kepada Said Nyapa pada tahun 1975. Saksi lain yang mengetahui batas tanah objek sengketa mengaku pernah mengajukan keberatan tertulis di PPN Kota Sabang pada tahun 2020 hingga 2021 terkait proses pengukuran tanah yang berbatasan langsung dengan objek perkara. Sementara saksi ketiga menyatakan pernah membantu memanen kelapa di kebun milik Said Nyapa pada tahun 1983 hingga 1986 tanpa ada keberatan dari pihak lain. Lahan yang diserobot itu yang dijadikan bangunan Guskamla saat ini sekitar kurang lebih 2,1 hektar. Oke. Bukti persidangan yang sudah diajukan di pengadilan bagaimana Bang? Bukti apa aja? Yang sudah kita ajukan berupa bukti surat alas hak dasar kepemilikan tanah klien kami, juga batas-batas tanah yang menyebutkan sisi sebelah timur itu berbatasan dengan tanah Syed Nyapa. Melalui gugatan yang diajukan, para penggugat menuntut ganti rugi sebesar 17 miliar rupiah serta ganti rugi imaterial sebesar 2 miliar rupiah. Kuasa hukum menyampaikan nilai tersebut dihitung sebagai konsekuensi atas pemanfaatan objek sengketa serta kerugian yang nilai dialami para ahli waris selama tanah digunakan. Dalam perkara ini, para penggugat dinampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Atta Azhari SH, Ermanto SH, Rijarullah SH, Muhammad Iqbal SH, dan Tukunanda Muahir SH. Sidang berikutnya dijadwalkan kembali digelar pada Rabu 25 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lanjutan dari pihak penggugat. Hingga berita ini ditayangkan, TNI Angkatan Laut maupun BPN belum memberikan tanggapan resmi. Reporter dari Sabang masih berupaya memperoleh konfirmasi dari para pihak terkait perkembangan perkara tersebut. Demikian Irza Maulana melaporkan. Dari 0 km kota Sabang, kita menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, masyarakat korban terdampak banjir di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil meminta pemerintah Aceh menambah kuota bahan pokok kegiatan pasar murah selama Ramadan. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Masyarakat dari Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil Aceh mengharapkan pemerintah Aceh menambah kuota bahan pokok kegiatan pasar murah untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sebab selain dinilai pasar murah itu sangat dibutuhkan warga setempat, terutama pasca wilayah Aceh Singkil ini terdampak banjir, juga dalam menyambut Ramadan. Permintaan kebutuhan bahan-bahan pokok biasanya sangat tinggi, sehingga sangat dikhawatirkan terjadinya lonjakan harga. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang warga Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil, Alexander, saat melakukan pembelian bahan pokok pada kegiatan pasar murah yang digelar oleh Disperindak Aceh di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil, Minggu 15 Februari 2026 kemarin. Ia berharap kepada pemerintah Aceh dapat menambah kuota bahan pokok pada kegiatan pasar murah berikutnya, sehingga seluruh masyarakat Aceh Singkil, terutama di wilayah titik-titik yang sebelumnya terdampak banjir, dapat tersentuh dan menikmati program pemerintah tersebut. Adalah Bupati Aceh Singkil harus kontrol penuh siapa penerima manfaat. Nah, judulnya itu lain, yang disalurkan itu lain. Sering seperti itu. Kalau bisa, setiap kampung itu kurang 12 perindak. Bupati ke provinsi ke bagi sipnya. Karena penjelasannya sudah jelas berapa ribu per kecamatan. Nanti kita di Simpang Kanan itu beras yang dibusak. Ternyata yang disalurkan 200 sak, 300 sak. Alasan barang habis. Harusnya pemerintah lebih siap. Contohnya data sebelum disalurkan. Harus seperti itu, Pak. Artinya menambah kuota ya? Menambah kuota supaya masyarakat dapat semua. Kan tidak ada seperti ini antriannya. Coba bagian per desa. Kemudian Alexander juga mengharapkan selain menambah kuota, ke depan pemerintah melalui dinas terkait juga diminta merubah metode pelaksanaan kegiatan pasar murah berikutnya, seperti memilih titik lokasi yang belum pernah tersentuh
program pasar murah sebelumnya, atau bila perlu, kuota bahan pokok dalam kegiatan pasar murah itu dibagi untuk setiap masing-masing desa atau kampung, sehingga program tersebut lebih tepat sasaran melalui pemerintah desa. Di tempat terpisah menyahuti permintaan masyarakat terkait penambahan kuota bahan pokok pada kegiatan pasar murah kali ini, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah atau Disperindakop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil melalui Kabid Perdagangan, Nur Asiah mengatakan pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan dan pemerintah Aceh untuk kegiatan selanjutnya. Seperti tadi kan ada bapak-bapak mengkritik kita juga agar menyampaikan kepada tim pelaksana Aceh ya untuk menambah kuota supaya diperbanyaklah pasar murahnya bahan-bahan sembakonya. Jadi insyaallah nanti akan kita sampaikan kepada pihak penyelenggara dari provinsi dan blok. Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Disperindak Aceh melalui salah satu staf, Rasidin, saat ditugaskan mengawasi pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil. Ia mengatakan melihat antusias masyarakat setempat untuk memanfaatkan program pasar murah, pihaknya akan menyampaikan permintaan masyarakat dalam menambah kuota bahan pokok melalui kegiatan pasar murah berikutnya. Melihat antusias masyarakat, kita berharap kalau bisa Pak Gubernur dengan depan untuk kedepannya ditambah kuota-kuota mungkin lebih daripada ini Pak. Ya mungkin bisa jadi di Idul Adha Pak ke depan. Nah ke depannya itu aja Pak mungkin yang dapat saya sampaikan. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pendengar, umat muslim di Kota Losmawe antusias melaksanakan salat tarawih malam pertama di bulan Ramadan. Seluruh masjid di Kota Losmawe terlihat penuh diisi oleh masyarakat, termasuk di Masjid Baitur Rahman Losmawe. Selengkapnya laporkan Albara Maulana dalam fitur Ramadan sore ini. Gema takbir dan lantunan ayat suci Al-Quran mengalun syahdu dari Masjid Baitur Rahman Losmawe. Sejak memasuki waktu sholat Isya, ribuan jamaah mulai memadati masjid kebanggaan masyarakat kota ini. Laki-laki, perempuan, hingga anak-anak datang dengan penuh antusias menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang khusyuk dan penuh harapan. Saf-saf sholat terisi rapat, sementara sebagian jamaah bahkan harus melaksanakan ibadah hingga ke pelataran masjid. Malam pertama Ramadan ini menjadi momentum istimewa bagi umat muslim di Kota Losmawe untuk kembali mempererat ukhuwah dan meningkatkan kualitas ibadah. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid atau BKM Masjid Baitur Rahman Losmawe Ustadz Abdurrahman Yusuf menyampaikan sejumlah tata tertib kegiatan selama bulan Ramadan. Jemaah diimbau untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta keamanan selama berada di area masjid. Selain itu, jamaah juga diminta memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan. Sebelum sholat tarawih pada malam perdana di 1 Ramadan 1447 Hijriah ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa lingkungan masjid Baitur Rahman Losmawe ini dilengkapi dengan CCTV keamanan, mulai dari dalam masjid, pekarangan, teras, pelataran sampai kepada halaman dan di beberapa titik di pagar dan sudut-sudut pada masjid. Kemudian kepada para jemaah yang membawa kendaraan baik roda 2, 3 dan 4, mohon hendaknya memarkirkan kendaraannya sesuai dengan petunjuk dan arahan, baik petunjuk dalam bentuk tulisan maupun arahan dari petugas parkir keamanan Masjid Baitur Rahman Losmawe. Untuk ketertiban kita semuanya dan tentunya kenyamanan bagi kebersamaan kita. Tak hanya menjadi pusat ibadah, Masjid Baitur Rahman juga menghadirkan semangat berbagi. Selama Ramadan, pengurus masjid menyediakan ratusan takjil berbuka puasa setiap harinya. Menu yang disiapkan antara lain kurma, kanji rumbi khas Aceh, aneka kue tradisional, serta teh hangat. Penyediaan takjil ini diperuntukkan bagi jamaah dan masyarakat yang ingin berbuka puasa bersama di Masjid Baitur Rahman. Kemudian iftar jamaah buka puasa bersama akan kita adakan setiap sorenya, mulai besok sampai dengan selesainya Ramadan nanti. Dan dalam iftar jamaah ini kita menyiapkan 500 porsi untuk 500
250 kotak sukari dan 300 air mineral sudah kita dapatkan infak dari Yayasan Pendidikan Darussalam. Kemudian teh setiap sorenya ditanggung di Wisma Atlet Barat, dan kue setiap sorenya juga sudah ada hamba Allah yang menanggungnya. Sementara itu, tausiah pada malam pertama tarawih diisi oleh perwakilan Wali Kota Lok Sumawe, yakni Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lok Sumawe, Sufri Hanafiah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama sekali, maka sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan sholat tarawih sendiri dipimpin oleh Ustadz Irwanto Akur sebagai imam. Dengan bacaan yang tartil dan merdu, suasana khusyuk begitu terasa, membuat jamaah larut dalam kekhidmatan ibadah malam pertama tersebut. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari Kota Lok Sumawe, inilah semangat kebersamaan dan kekhusyukan malam pertama Ramadan di Masjid Baitur Rahman. Demikian Albara Maulana melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.